Jakarta, kota yang lahir di atas lumpur. Prahara lumpur Ciliwung memang tak lepas dari tangan besi Koen membangun Batavia menjadi kota benteng. Gubernur Jenderal Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, itu pertama-tama membangun 3 kanal untuk mengurai banjir dari Sungai Ciliwung pada 1619. Tapi pembangunan ini justru membawa bencana. Lumpur Ciliwung tak dapat dikendalikan oleh kanal. Material yang dibawa sungai dari gunung-gunung di selatan Jakarta itu mengendap di kanal lalu menyebar penyakit. Hulu Ciliwung itu adalah Gunung Gede Pangrango, Halimun, dan Salak. Korban pertama dari kesalahan, keangkuhan terhadap ekologi Sungai Ciliwung tersebut ya Belanda. Belanda datang, dia kemudian menerapkan arsitektur ruang yang tidak mempedulikan sama sekali konsep arsitektur ruang di timur. Ucap sejarawan J.J. Rizal di Komunitas Bambu, Depok, Jawa Barat, Kamis 23 Januari. Tangan Belanda mengurus Ciliwung inilah, kata Rizal, yang menjadi biang kerok banjir Jakarta. Koen memaksa pembangunan Batavia agar mirip dengan kota-kota di Belanda untuk mengendalikan aliran Ciliwung. Pembangunan kanal yang dilakukan Koen tak hanya di Oud Batavia, kota tua saja. Pembangunan ini juga dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal VOC setelahnya, seperti Antonio van Diemen 3635 sampai 4405. Ia membangun kanal mengelilingi tembok kota dan membuat larangan pembuatan pemukiman dari kayu atau bambu di dekat rumah tembok. Kanal di luar kota sendiri juga mulai dibuat seiring dengan maraknya pembukaan perkebunan tebu. Namun, kanal ini mengotori sungai karena limbah panen tebu. Selain itu, kanal menjadi sarana transportasi hasil bumi dari selatan dan juga penghubung kota benteng dengan beberapa bastion di sekitarnya. Beberapa villa mewah milik petinggi VOC seperti Jacob Mossel, Gubernur Jenderal VOC pada 1750 sampai 1761 di tikungan Kali Ciliwung, sekarang Erespad Gatot Subroto, juga kemudian dihubungkan oleh kanal. Pembangunan kanal dilakukan juga menyambungkan beberapa sungai di Jakarta. Tetapi, mutu air yang buruk memaksa penutupan sementara saluran ini. Penutupan baru dibuka setelah dibangun pintu air untuk mengendalikan terusan dari Cisadane. Lagi pula, pada musim kemarau muara di Batavia, mengering dan menjadi sarang nyamuk dan penyakit, terutama malaria. Beroperasinya pintu air ini tetap mengancam Batavia dengan banjir, dan biaya perawatan saluran tetap tinggi karena ancaman longsor. Pembangunan kanal-kanal ini membuat Batavia menjadi kota yang indah. Pada abad 16 sampai 17 hingga dijuluki Queen of the East. Tetapi pembangunan kanal ini juga berakibat menumpuk lumpur di muara. Aliran Sungai Ciliwung yang berkelok harusnya mampu mengurangi sedimentasi, tetapi sistem kanal yang lurus justru memperlancar lumpur hingga ke muara. Pada saat itu, penduduk masih menggunakan sungai sebagai saluran pembuangan, sedangkan di musim kemarau, banjir terjadi karena pendangkalan muara. VOC sendiri sudah membangun bendung Katulampa secara sederhana, bebarengan dengan kebutuhan irigasi pertanian di sekitar Bogor dan Depok. Pembangunan ini disetujui oleh Gubernur Jenderal Gustav Willem van Imhoff. Tetapi kondisinya masih sangat sederhana sehingga mudah rusak. Namun selesainya, bendungan itu tak mampu menahan banjir besar yang melanda Jakarta. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johan Paul van Limburg-Stirum, lantas membangun kanal banjir barat, dimulai dengan pintu air Manggarai hingga Muara Angke. Hingga kini, Bendung Katulampa sendiri masih menjadi sarana vital untuk menghadang banjir Jakarta. Tetapi pada masa kemerdekaan banjir tetap terus terjadi. Beberapa kawasan wetland bertanah basah yang seharusnya tidak dihuni dipaksa untuk dibangun. Kawasan ini tak hanya meliputi lingkup kawasan basah Sungai Ciliwung saja, tetapi juga sungai lain di Jakarta. Misalnya saja wilayah Kuningan dan Pondok Jaya Mampang yang menjadi floodplain bagi Sungai Krukut. Sejarawan J.J. Rizal mengungkap salah satu jalan untuk menekan banjir itu adalah mengembalikan hakikat Sungai Ciliwung. Beberapa kawasan di bagian selatan Jakarta, aliran Ciliwung masih alami dengan sempadan rimbun yang dapat menahan air dan lumpur. Wilayah-wilayah inilah yang seharusnya dikembangkan oleh pemerintah agar Jakarta tidak banjir. Jangan kemudian dibangun beton, karena itu sama saja mengulang kegagalan Belanda, tegasnya. Sejarawan Alwi Shahab menuliskan dalam bukunya Queen of the East bahwa Jakarta memang kampungnya air. Nama-nama tempat di ibu kota identik dengan rawa,
pulo, pulau, tegal, tegalan, dan jati, hutan jati. Misal saja Rawa Bangke, Rawa Buaya, Tegal Parang, Keramat Pulo, dan lainnya. Tempat itu biasa menjadi tempat parkir air ketika hujan deras turun. Tanah lapang yang kosong biasa menjadi penampung air. Ketika pemukiman merambah ke tempat-tempat itu, sudah dipastikan mereka akan kena banjir. Kalau dulu hujan dapat ditampung di rawa, pulo, hutan, dan tegalan yang banyak terdapat di Jakarta, kini tidak ampun lagi menyerang penduduk yang telah menjadi penghuninya. Ekologi Jakarta sudah makin runyam dan rusak sejak dibangunnya Pluit, Muara Karang, Pantai Indah Kapuk, dan banyak tempat lagi menjadi perumahan elit, tulis Alwi.